Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-'azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul 'azim. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para habaib, para kiai, para ustaz, wa nakhusu bidzikri, kepada semua teman-teman sahabat sakrab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salatullah ma'asalamihi, semoga dicurah limpahkan kepada baginda kita, yakni Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah, minad dhulumati ila nur, yang dibawa oleh nur agama Islam dan dinaungi oleh ahlu sunnah wal jamaah, yakni Nahdlatul Ulama. Hamdan wa syukranillah senantiasa dicurah limpahkan kepada ilahi Rabbi, yang mana Allah telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik sahabat sakrab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya di video kali ini saya akan menjelaskan bahwasanya Al-Quran membawa perubahan menuju kemuliaan. Di bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya Al-Quran diturunkan. Fungsinya adalah sebagai petunjuk bagi umat manusia, tentu agar mereka tidak tersesat di dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia, yang mengandung berbagai penjelasan atas petunjuk tersebut, sekaligus sebagai pembeda hak dan batil. Surat Al-Baqarah surat 185. Bukan hanya turun pada bulan Ramadan sebagai bulan amat istimewa, Al-Quran pun turun pada malam yang juga sangat istimewa, yakni Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sungguh kami menurunkan Al-Quran pada saat Lailatul Qadar. Surat Al-Qadar ayat 1. Turunnya Al-Quran sesungguhnya adalah peristiwa yang amat dahsyat. Secara tidak langsung hal demikian bisa kita pahami dari ayat lain, yakni firman Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha
linnasi la'allahum yatafakkarun. Yang artinya andai Al-Quran ini kami turunkan di atas gunung, kamu Muhammad pasti menyaksikan gunung itu tunduk dan pecah berkeping-keping karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka mau berpikir. Surat Al-Hasr ayat 21. Saat menafsirkan ayat ini, Imam At-Tabari menyatakan gunung itu tunduk dan terpecah belah karena begitu takutnya kepada Allah, meskipun gunung itu amat keras. Tidak lain karena gunung tersebut sangat khawatir tidak sanggup menunaikan hak-hak Allah yang diwajibkan atas dirinya, yakni mengagungkan Al-Quran. At-Tabari Jami' al-Bayan fi Takwil Al-Quran. Adapun Imam Al-Baydawi menafsirkan ayat ini dengan menyatakan ayat ini merupakan gambaran betapa besarnya kehebatan dan pengaruh Al-Quran. Al-Baydawi Anwar At-Tazil wa Asro At-Ta'wil. Karena itulah menurut Abu Hayyan Al-Andalusi, ayat ini merupakan celaan kepada manusia yang keras hati dan perasaannya tidak terpengaruh sedikit pun oleh Al-Quran. Padahal jika gunung yang tegak dan kokoh saja pasti tunduk dan patuh pada Al-Quran. Sejatinya manusia lebih layak untuk tunduk dan patuh pada Al-Quran. Abu Hayyan Al-Andalusi, Bah Al-Mukhtit. Sayang, apa yang dinyatakan oleh Abu Hayyan Al-Andalusi ini justru banyak terjadi saat ini. Banyak manusia tidak tunduk dan patuh pada Al-Quran. Banyak yang bahkan tidak bergetar saat Al-Quran dibacakan. Boleh jadi hal itu karena banyak hati manusia yang sudah mengeras, bahkan lebih keras dari batu. Tak sedikit pun terpengaruh oleh bacaan Al-Quran, apalagi tergerak untuk mengamalkan Al-Quran dan menerapkan hukum-hukumnya, yakni syariah Islam. Bahkan saat ini ada upaya mengaitkan penegakan syariah Islam dengan radikalisme. Secara tidak langsung mereka ini telah berbuat jahat terhadap Al-Quran sebagai sumber syariah Islam. Al-Quran dan perubahan. Sejarah membuktikan bahwa Al-Quran benar-benar membawa perubahan besar bagi umat manusia. Dulu, sebelum Al-Quran diturunkan, bangsa Arab terkenal sebagai bangsa yang dipenuhi dengan kebodohan dan kezaliman. Ragam kemaksiatan mereka lakukan, di antaranya perzinahan, perjudian, mabuk-mabukan, penipuan dalam jual beli, riba, pembunuhan terhadap bayi-bayi yang baru lahir, peperangan antar suku dan lain sebagainya. Semua itu adalah di antara ragam kemaksiatan yang telah mendarah daging di tengah-tengah masyarakat. Kemaksiatan mereka paling besar tentu saja kemusyrikan dengan tradisi penyembahan terhadap berhala. Berhala ini mereka pertuhankan, padahal mereka sendiri yang membuat berhala tersebut. Itulah mengapa zaman itu disebut sebagai zaman jahiliyah atau kebodohan. Namun demikian saat baginda Rasulullah SAW diutus kepada mereka dengan membawa Al-Quran,
dalam waktu relatif singkat, hanya sekitar 23 tahun, bangsa Arab yang kemudian menjadi bangsa Muslim berubah 180 derajat dari kegelapan menuju cahaya, minadz dzulumati ilan nur, dari kejahilian menuju kemuliaan, dari kebiadaban menuju keadaban, dari sebuah bangsa yang tidak diperhitungkan menjadi bangsa yang memimpin peradaban selama rentang waktu yang amat panjang. Tak tanggung-tanggung, selama tidak kurang dari 14 abad, kaum muslim menguasai 2/3 dunia dengan peradabannya yang tinggi dan mulia. Hal itu telah banyak diakui bahkan oleh para cendekiawan barat yang jujur. Emmanuel Deschaux, seorang cendekiawan Jerman misalnya, pernah berkata, semua ini yakni kemajuan peradaban Islam telah memberikan kesempatan baik bagi kami Eropa untuk menyampai kebangkitan Renaissance dalam ilmu pengetahuan modern. Karena itu sewajarlah kami senantiasa mencucurkan air mata tatkala kami teringat akan saat-saat jatuhnya Granda. Granda adalah benteng terakhir kekhilafahan Islam di Andalusia yang jatuh ke tangan bangsa atau Eropa. Hal senada diungkapkan oleh Montgomery Watt. Cukup beralasan jika kita menyatakan bahwa peradaban Eropa tidak dibangun oleh proses regenerasi mereka sendiri, tanpa dukungan peradaban Islam yang menjadi dinamonya Barat bukankah apa-apa. Hal senada juga dinyatakan oleh Will Durant, Jacques Arister, dan masih banyak yang lain. Bahkan mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama saat berpidato pada tanggal 5 Juli 2009 antara lain menyatakan peradaban dunia berutang besar pada Islam. Islamlah di tempat-tempat seperti Universitas Al-Azhar yang mengusung lentera ilmu selama berabad-abad serta membuka jalan bagi era kebangkitan kembali dan era pencerahan di Eropa, yakni yang tidak diakui secara jujur bahkan cenderung ditutup-tutupi oleh Barat adalah fakta bahwa seluruh pencapaian kemajuan peradaban Islam dan kaum muslim selama beradab-adab itu terjadi di sepanjang era Khalifah Islam. Bahkan boleh dikatakan semua pencapaian kemajuan itu tidak lepas dari peran sentral Khalifah. Kecemerlangan sejarah itu terjadi ketika umat Islam menerapkan sistem pemerintah Islam, yakni Khalifah, yang menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum yang mengatur segenap aspek kehidupan umat manusia. Dan tema ini saya akan menjelaskan tentang berkat Al-Quran. Semua pencapaian kemajuan peradaban Islam dan kaum muslim selama berabad-abad itu tentu berkat Al-Quran. Ini pun diakui bahkan oleh para cendekiawan Barat sendiri. Hendaklah diingat Al-Quran memegang peranan yang lebih besar bagi kaum muslim daripada dibel dalam agama Kristen. Sungguh sebuah kitab seperti ini patut dibaca secara meluas di Barat, terutama di masa kini. Dan Saint Roch seperti dikutip dalam buku Keagungan Dunia Terhadap Islam.
Profesor Margolef dalam Descartes dan Islam juga menulis, penyelidikan telah menunjukkan bahwa yang diketahui oleh sarjana-sarjana Eropa tentang falsafah, astronomi, ilmu pasti dan ilmu pengetahuan semacam itu selama beberapa abad sebelum Renaissance secara garis besar datang dari buku-buku berbahasa Arab. Al-Qur'anlah yang memberikan dorongan pertama untuk studi-studi itu di antara orang-orang Arab dan kawan-kawan mereka. Itu sebabnya Wei Hoqing berkomentar, oleh karena itu saya merasa benar dalam menegaskan saya bahwa Al-Quran mengandung banyak prinsip yang dibutuhkan. Dan di dalam tema ini adalah pentingnya kembali pada Al-Quran. Sebagai konsekuensi keimanan pada Al-Quran, kaum muslim jelas wajib senantiasa merujuk pada Al-Quran baik dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun bernegara. Apalah artinya mengimani Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan? Namun dalam keseharian petunjuk Al-Quran itu dicampakkan, isinya tidak diamalkan, hukum-hukumnya tidak diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Padahal faktanya saat Al-Quran dicampakkan sebagaimana terjadi saat ini, kehidupan kaum muslimin nyaris berantakan di berbagai sisi. Kemiskinan misalnya masih terus terjadi justru di tengah keberlimpahan kekayaan negeri. Angka pengangguran masih tinggi. Ketimpangan sosial dan ekonomi makin tak terkendali. Korupsi makin menjadi-jadi. Kriminalitas seperti pencurian, pemerkosaan, pembunuhan dan lain-lain sebagainya makin mengiris hati. Kerusakan moral seperti seks bebas, LGBT dan lain-lain sebagainya makin terbuka dan makin berani. Ketidakadilan hukum makin terang-terangan diperontongkan. Semua kerusakan ini tidak lain sebagai akibat dari sikap umat Islam, khususnya para penguasanya yang enggan diatur oleh Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzonakah wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa saja yang berpaling dari peringatanku Al-Quran, maka bagi dia kehidupan yang sempit, dan pada hari kiamat nanti kami akan membangkitkan dia dalam keadaan buta. Innalillah. Karena itu agar bangsa ini tidak terus-menerus dalam kesempitan hidup dan keterpurukan, mau tidak mau mereka wajib kembali pada Al-Quran. Mereka wajib mengamalkan Al-Quran dan menerapkan seluruh hukumnya. Apalagi mengamalkan Al-Quran, menerapkan seluruh hukumnya merupakan wujud hakiki dari ketakwaan sebagai hikmah yang harus diraih dari puasa Ramadan. Saat takwa benar-benar mewujud secara kolektif di negeri ini, yang dibuktikan dengan mengamalkan dan menerapkan Al-Quran dalam seluruh aspek kehidupan, pasti argam keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada bangsa ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa'akhadna lahum bima kanu yaksibun. Yang artinya, jika penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan membukakan untuk mereka keberkahan
dari langit dan bumi. Subhanallah. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Karena itu kami mengazab mereka karena apa yang telah mereka lakukan. Surat Al-A'raf ayat ke-96. Baik sahabat sakrab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Utsman bin Affan berkata, "Lau taharat al-qulubu lam tasba' min qiraatil Qur'an." Jika hati bersih maka ia tidak akan kenyang dari membaca Al-Qur'an. Al-Ghazali Ihya'ul Ulum. Baik sahabat sakrab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan adanya video ini bisa membawa manfaat kepada kita sehingga kita bisa mencintai pada bacaan Al-Qur'an, bahwasanya Al-Qur'an itu bisa membawa perubahan menuju kemuliaan. Baik sahabat sakrab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga video ini bisa membawa manfaat berkah kepada kita. Sebelum saya tutup, jangan lupa di-subscribe, like dan komen dan di-share agar supaya sahabat sakrab tidak ketinggalan dengan video dari kami yang selanjutnya. Baik sahabat sakrab, saya akan tutup. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.